Apa yang akan disiapkan jika nanti Rismond akan melakukan serangan balik? Saya sudah menghalau serangan balik ke Bang Rismond yang dilakukan oleh ribuan orang yang telah membeli buku ini, sehingga mereka tidak jadi meminta uang kembali yang mungkin berapa ya, kalau 5.000 pembeli, katakan ya 500 juta. Iya. Duit siapa itu? Rismond mau bayar 500 juta itu. Keterangan yang diberikan Rismond di depan rumah Jokowi dan di depan kantor Wapres yang ditutup jebrak itu, itulah syarat-syarat RJ. Satu, Pak Roy menyerahlah katanya. Kedua, saya menarik buku Gibran Endgame dan Jokowi White Paper dari peredaran. Ada apa sih di Jadi buku ini? penasaran justru orang-orang. Sampai jadi syarat. Ketika seorang pakar pendidikan yang diwawancara oleh Bang Bill, yang Bang Bill itu ialah yang melaporkan Rismond, yang mengatakan bahwa di surat keterangan Gibran itu ada yang salah. Apa yang salah? Mari kita dengarkan. Memang ada kesalahan, tapi itu kan ya kesalahan yang membuat surat, karena kita mungkin belum punya template-nya ya. Surat keterangannya disebut Gibran Raka Buming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney. UTS Insert tidak ada pendidikan grade 12. Saya disuruh membuat sebuah surat. Ini juga saya agak menjebak Rismond. Kalau Anda mau menjebak saya untuk RJ, saya tidak mau jadi tumbal. Mustahil, Mon. Menyerah saja kau. Kau menyerah aja, udah nggak mungkin kau dapat SP3 itu. Kalau syaratnya seperti itu. Maka sampai sekarang, SP3-nya nggak keluar. Karena syaratnya belum terpenuhi. Syaratnya belum terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Alhamdulillah Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan dua narasumber yang dulu satu tim, dulu bestie ya, dan satu manajemen terkait penerbitan buku Gibran Endgame karya Rismond Hasiholaun Sianipar yang hari ini posisinya sudah berubah haluan 180 derajat. Ternyata banyak cerita dari penerbitan buku ini, dan kita akan langsung ngobrol bersama narasumber yang sudah hadir. Langsung saya sapa, ada dua orang. Yang pertama ada Bro Michael Sinaga dan juga Mas Luk Susilo. Bro Michael, apa kabar? Siap, Bang Margi. Mas Luk, Baik, sehat baik. ya? Sehat. Pertama-tama selamat merayakan Idul Fitri dulu. Iya, Untuk Bagi kawan-kawan yang semua. merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Meskipun dengan batin yang kacau gara-gara satu orang ini. Kenapa? Ya, kacau aja. Kenapa mereka, dia dan kawan-kawannya Jahmada Girsang dan lain-lain itu, Dia ini siapa? ya Rismond lah. Kenapa harus kita ini lagi ya kan? Kenapa Rismond dan Jahmada Girsang itu tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba langsung ke Solo? Itu dia. Dan mengorbankan semua orang yang berjasa dalam buku ini. Jasa itu bukan hanya kerja, waktu, tenaga, ada juga yang menyumbangkan dana loh. Dan itu tidak kecil. Nah, di situ yang permasalahannya, ternyata Rismond dan Jahmada ini integritasnya sangat dipertanyakan. Kira-kira gitu. Tanggung jawabnya sangat dipertanyakan. Apa yang paling menyakitkan dari seorang Rismond bagi Michael Sinaga? Yang menyakitkan tuh gini, Bang. Sebenarnya waktu Dr. Tifa sedang meluncurkan sebuah buku di salah satu restoran di Tebet, dia datang. Rismond tuh datang, sepertinya masih normal-normal saja. Kalau kata Pak Roy, prabayar katanya. Jadi dia masih mengikuti acara itu dengan baik, tiba-tiba kabur. Menghilang begitu aja. Dan ternyata dia wawancara dengan TV lain di kafe sebelah. Kita nggak usah sebut nama kafenya. Di dalam wawancara itu, dia mengatakan, oh, laporan tidak ada yang diterima. Padahal laporan saya diterima. Pertama. Dan yang kedua, dia mengatakan Andi Azwan dan Dian Sandi Utama tidak usah ditersangkakan. Itu apa itu? Itu belum RJ loh. Belum ada kedatangan ke rumah Jokowi, tapi dia sudah ngomong seperti itu. Sebenarnya hari itu saja saya sudah telepon Pak Roy. Saya sudah cerita ke kawan-kawan, ini udah harus waspadai nih. Ini sudah aneh. Karena Dian Sandi itu kan yang mengupload ijazah pertama kali,
Dan Andi Azwan, ya kita udah tahu lah siapa Andi Azwan. Nggak usah saya ceritakan lagi, nggak perlu tambah terkenal dia. Tapi kan seorang Rismond bisa mengatakan dua orang ini tidak usahlah diusut-usut lagi. Berarti mereka sudah satu kolam, sudah nyemplung ke kolam sono dia. Gitu loh. Jadi sakit hatinya itu bukan saat RJ, tapi sebelum itu jauh. Gitu Bang. Tapi Michael sudah ada rasa curiga sebelumnya selama proses pembuatan buku ini? Awalnya saya bilang gini ya ke Bang Rismond. Ini kan terjadi, penulisan buku ini terjadi setelah Pak Roy pulang dari Australia. Membawa data-data, membawa hasil wawancara. Lalu ada juga wawancara yang kita lakukan, mungkin bukan wawancara lah. Kita datang ke Kemendikbudrismen dan meminta penjelasan dari Eko Susanto, Dirjen. Sesdirjen, kalau saya nggak salah. Nah, hal-hal itu kan dituangkan dalam buku ini. Dan bahkan, Bang Rismond itu selama penulisan buku ini sering konsultasi dengan saya. Karena saya kuliah di luar negeri, dia mungkin menganggap saya tahu tentang sistem pendidikan di Australia, di Singapura, dan seterusnya. Sebagai diaspora. Ya, yang mirip dengan Inggris, tempat saya dulu. Dan saya katakan, memang mirip. Tidak ada yang namanya kuliah itu, tidak ada yang namanya sekolah menengah itu 6 tahun. Kalau di Indonesia kan gitu, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Di luar negeri tidak seperti itu. Tidak mungkin 6 tahun. Nah itu salah satu yang kontribusi saya juga ada di situ berarti kan, dalam penulisan itu. Karena ini bukan digital forensik isinya Bang. Abang buka pun ini nggak ada digital forensik sedikit pun di buku ini. Jadi ini bukan keahlian Rismond seperti dia bilang doktor engineering digital forensik, nggak ada. Jadi apa isinya buku ini? Ini adalah hasil pemikiran dan penelitian Pak Roy Suryo, termasuk saya, dan termasuk kawan-kawan yang lain yang memberikan informasi. Netizen juga. Di sini isinya adalah sistem pendidikan Australia dan Singapura, dan hasil wawancara Pak Roy ke UTS Insearch, dan kesimpulannya tidak mungkin Gibran Rakabuming Raka lulus kelas 3 SMA atau sederajat. Itu aja. Tidak sulit kan sebenarnya. Dan Jadi, itu memang sampai sekarang masih terbukti. Dan saya berani bertanggung jawab bahwa itu terbukti. Bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak pernah lulus kelas 3 SMA atau sederajat. jadi Rismond hanya merangkum saja? Merangkum saja. Tidak ada riset? Kebetulan dia jago nulis. Ya udah dia aja lah yang nulis. Kebetulan nama dia lagi terkenal, lagi naik, ya nggak apa-apa. Silakan aja tulis. Berapa lama proses pembuatan buku ini? Kalau yang saya lihat sih nggak sampai sebulan ya penulisannya. Ya sekarang ini kan banyak program AI, ChatGPT, bisa menulis esai dalam 1 detik, bisa berpuluh-puluh halaman. Nggak heran lah. Apalagi materinya ini ya sudah ada dari kawan-kawan gitu kan. Dia tinggal merangkum saja. Tapi Bang Rismond sebelum situasi hari ini kan dengan PD-nya menyatakan bahwa buku ini sudah memenuhi standar kajian ilmiah. Oh iya, betul. Kalau dibilang kajian ilmiah betul. Karena gini ya, kita kan sama-sama jurnalis. Kaidah jurnalistik itu apa? Artinya sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ilmiah itu juga begitu, bisa diuji. Ya kan? Dan kalau besok ada yang mengatakan ini tidak ilmiah, silakan uji. Berikanlah hasil ujian Anda, pengujian Anda, dan kita bandingkan. Misalnya ada nih orang yang berhipotesis, oh Gibran itu pasti lulus setara kelas 3 SMA. Oke, mana? Sini. Berikan ke saya, bantahlah ini. Ditarik pun buku ini, seperti yang disyaratkan oleh Jokowi kepada Rismond, ini tetap di rumah masing-masing pembeli. Dan meskipun ada orang-orang yang membakar, atau membuang, atau apapun, tetap ini banyak yang simpen. Oke. Jadi ini tetap bagian dari sejarah. Dan Bang Michael, kami dengar juga termasuk proses rilisnya ada kesan tergesa-gesa. Ya, jadi menurut saya 1 bulan itu waktu yang sangat cepat ya. 1. Kedua, ini kan secara formatting ya tidak ada yang spesial lah. Ya penulisannya begitu aja. Jadi tidak melalui proses editing yang kompleks gitu loh. Seperti contoh studio kita ini kan banyak dekorasi dan seterusnya. Buku itu juga begitu. Ini kelihatan sekali buku ini ditulis dengan buru-buru.
Tapi nggak apa-apa. Kita kan yang penting isinya. Isinya harus tersampaikan ke masyarakat. Gitu. Jadi waktu itu nggak apa-apa. Dan Bang Risman waktu itu juga menginginkan agar segera dirilis di awal tahun 2026. Ya, jadi malam tahun baru 2026 mungkin Bang Luk ada nggak di situ? Ada Ada di ya? tempat restoran itu. Di restoran itu Ya, restoran kita itu. rilis rame-rame. Dan bahkan footage itu mungkin kami waktu itu live ya. Sering Ya, dipakai di VTV sampai sekarang. Ya. Kami lagi buka-buka buku ini, lagi ditandatangan oleh Bang Rismon. Nah, kami mengorbankan malam tahun baru kami rame-rame manajemen karena dia ingin ya udah kita bikin aja secepatnya. Oke, kita ikut karena saya yakin ini dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Apalah arti malam tahun baru saya, tahun depan ada lagi kok. Tapi ini harus sampai ke masyarakat secepat-cepatnya. Tapi kalau sekarang saya pikir lagi, mungkin tujuan dia awalnya bukan itu ya. Apa tujuannya? Tujuan kami mungkin itu. Ya tujuan dia mungkin RJ. Untuk meningkatkan daya tawar. Ya, kira-kira begitu. Kalau ada buku ini atau tidak ada buku ini kan beda. Mungkin kalau ada buku ini, ya deh, ini di pikiran Pak Jokowi mungkin ya. Ya deh, biar dia tarik bukunya. Ya udah RJ-kan aja. Nah, kita kan tidak tahu. Bro Michael waktu itu belum kepikiran ke sana? Tidak sama sekali. Karena Rismon lah yang paling, apa saya bilang ya, paling nafsu nelponin saya, ayo ke Kemendikdasmen, ayo ke Kemendikdasmen. Kita harus serang 3 bis, 5 bis, 10 bis. Sampai menelpon tokoh-tokoh nasional untuk ikut menemani ke sana. Kalau Pak Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa itu kan memang sudah satu perjuangan ya. Trio waktu itu. Sudah trio waktu itu. Tapi kalau mengajak tokoh-tokoh nasional yang nama-namanya nggak usah saya sebutkan di sini kan, ayo dari Pak ini berapa bis, dari Pak itu berapa bis. Sampai ke situ loh. Sampai kita mau mengarahkan ribuan orang ke Kemendikdasmen. Ini silakan dibantahlah sama Rismon kalau dia nggak ini. Buku ini siapa yang modalin? Nah, itu menarik juga ya. Awalnya waktu di suatu restoran juga di Jakarta Selatan, ini nggak tahu di restoran melulu. Mungkin banyak duit nih Bang Rismon ini waktu itu ya. Sekarang aja nggak banyak duit dia. Jadi ada 4 orang waktu itu. Dari sebanyak itu orang yang dikumpulkan, sahabat-sahabat dekat, ada 4 yang katanya mau memodali. Satu namanya depannya L, Oke. seorang ibu-ibu. Orang biasa, jadi bukan tokoh politik, bukan aktivis, bukan apa. bohir. Bohir, ujungnya dia bohirnya. Fans lah ya. Ya, fansnya Bang Rismon, Ibu L ini, saya, Jahmada Girsang, Oke. yang menemani bawa parcel di rumah Gibran itu orangnya, dan salah satu pengacara, inisial M. Oke. Ini pun nggak usah lah, soalnya saya lihat dia nggak muncul lagi. Oke. Mungkin udah malu. Ya. L menjanjikan 50 juta. Saya 25. Jahmada 25 dan M yang satu lagi 25. Nah, yang jadi memodali hanya L yang justru orang biasa ini jadi memodali 50 juta dan saya 25, 75 lah. Akhirnya yang bisa memodali buku ini akhirnya tercetak 5.000 eksemplar pertama. Nah, yang Jahmada sama M ini nggak tahu saya gimana Bang Jahmada. Kok nggak jadi kau biayai nih Bang? Ya kan? Nggak jadi membiayai, nemanin RJ pula. Aduh, malu lah kita. Halak Batak juga lagi kan. Kan jadi nggak enak gitu ya. Michael kenapa mau jadi investor buku ini? Karena saya rasa awalnya ini tujuan mulia. Awalnya? Tujuan mulia untuk mendidik bangsa Indonesia supaya tahu di luar negeri itu tidak ada kelas 3 SMA atau sederajat. Ya, ini benar isinya. Nggak ada SMA kelas 3 SMA atau sederajat. Jadi kalau kita, ini kesimpulan saya ya, dari kasus Gibran ini, kalau memang kita mau mengizinkan siapapun untuk mencalonkan diri jadi presiden atau apapun, atau gubernur atau apapun, Pemimpin. hapuslah ketentuan itu. Gitu loh. Jangan kita membuat sebuah ketentuan, tapi kita langgar sendiri. Oke. Tapi investor uangnya udah pulang, udah balik? Udah balik. Udah Kan terjual hampir 10.000 eksemplar. 10.000 eksemplar. Kali? Satunya 100.000. Berarti 1 miliar. 1 miliar. Ini asumsi saya, karena saya sudah dipecat dari manajemen sekitar sebulan yang lalu.
karena ada sebuah tuduhan lah. Katanya saya nyuri 800 buku. Nggak tahu saya ngangkatnya pakai apa. Buku itu ditaruh di mobil kagak muat, ditaruh di mana kagak muat. Mungkin saya harus sewa truk Oke. atau mobil box minimal. Oke. Jadi sudah laku 10.000 eksemplar ya? 10.000 eksemplar. Uangnya kemana itu? Ya ke Rismon lah, kemana lagi? Modalnya berapa satu buku ini? Setahu saya 24.000. Oh, menang banyak dong ya? Menang banyak. Tapi kan reseller juga mendapatkan 25.000. Terus yang ngebungkus-bungkusin dapat 9.000. Orang bukunya sudah nggak berjalan lagi ya saya kasih tahu aja. Nah, jadi ada beberapa komponen. Nggak semuanya ke penulis. Penulis tuh belasan ribu doang Iya, ya. dapatnya. Oke, sebelum saya ke Mas Luk ya. Jadi kalau saya tanya pada situasi hari ini, Ya. Bro Michael sangat kecewa ya. Jadi Bro Michael ini merasa sebagai apa nih dari Rismon? Gini, saya awalnya Bang, melihat Rismon itu sesuatu yang menyegarkan ya di politik Indonesia ini. Kok tiba-tiba ada orang yang berlatar belakang akademisi, tapi mau mengorbankan dirinya untuk politik. Dan memang di awal-awal, Rismon itu selalu, setiap kali saya misalkan lagi makan gitu atau apa, saya sering bercandain. Dulu kan dia dengan Roy Suryo berseberangan di kasus Jessica dan kopi sianida. Nah, dan Rismon itu satu pihak dengan Otto Hasibuan. Saya sering bercandain gini, Lek, teleponlah si Yakub itu, teleponlah si Otto itu, kan punya nomornya. Saya bilang gitu. Iya, saya nggak punya nomornya, gimana saya mau hubungin? Tapi kan layar Rismon ini sudah satu kubu, sudah di mana ada pengacaranya Otto Hasibuan, dia jadi ahlinya. Kan begitu. Sudah begitu kerjasamanya. Di beberapa kasus, setahu saya nggak hanya kopi sianida. Dan harusnya gampang. Dia wakil Menko kok sekarang. Ya kan? Kenapa sulit sekali mencabut laporan itu? Waktu itu masih terlapor kan? Tapi jawaban Rismon selalu begini. Nggak ada itu. Tidak benar itu dia. Kita benar, gini. Jadi, sepertinya Rismon ini hanya berpihak pada kebenaran. Di awal. Waktu itu. Saya juga setuju. Karena saya kan dilaporkan, tapi nggak tahu saya dilaporkan untuk apa gitu loh. Untuk menyampaikan kebenaran kita dilaporkan. Gitu kan. Jadi saya merasa Rismon ini sehati lah. Kita semua sehati karena kita hanya mau menyampaikan kebenaran seperti buku ini juga kebenaran. Tapi kita dikriminalisasi. Tapi ternyata ujungnya, ya kalau ada yang bilang penyusup, atau ada yang bilang ini sudah direncanakan dari awal, ya ternyata mungkin kami yang bodoh. Tidak bisa melihat itu. Dan bukan saya sendiri loh. Satu tim besar. Dan kami semua dibodohi oleh Rismon. Karena hanya dua nih pilihannya Bang. Satu, kami dibodohi oleh Rismon sejak awal. Atau dua, ada motif ekonomi. Nah, hanya Rismon yang bisa menjawab ini atau Jahmada Girsang lah. Karena sudah ada tuh press release dia. Kami tidak mau menerima undangan media apapun katanya. Nggak tahu kalau dia sekarang akan melanggar itu sendiri ya. Bodoh amat lah urusan dia itu. Bro Michael dibodohi atau tertipu? Dua-duanya mungkin ya. Kalau tertipu itu kan lebih ke konteks ekonomi. Kalau dibodohi, lebih ke pemikiran, Bang. Saya pikir dia itu orang yang lurus, jujur. Bahkan dia sering ngomong begini. Ini istrinya yang ngomong. Ini klarifikasi ini, Kak. Ya. Saya tahu Rismon ini umurnya sudah nggak panjang, katanya. Jadi mau saya wakafkan lah kira-kira. Bukan itu sih kata-katanya. Saya mau mengorbankan diri saya untuk bangsa Indonesia. Itu apa omongan kosong aja itu, omong kosong aja itu ke kita. Karena ini bukan saya sendiri yang dengar. Puluhan bahkan ratusan orang yang mendengar, termasuk Bang Luk ini sahabatnya. Kita semua dengar itu. Bahkan ada beberapa orang lagi lah yang dia bilang termasuk saya, kau juga umur kau nggak panjang lagi katanya. Lah, ya itu terserah saya lah. Urusan saya lah itu ya nggak. Tapi kalau umur Rismon nggak panjang lagi mau mengorbankan diri untuk membongkar Gibran atau membongkar kebohongan ijazah ini, wah, saya jempol sekali waktu itu. Luar biasa ini. Sekarang? Ya,
kalau hanya kalah dengan salah satu dari dua itu, karena gini Bang, saya luruskan lagi. Saya adalah salah satu yang tidak percaya sama sekali dengan narasi takut karena ijazah Jepangnya dibongkar. Takut surat kematiannya dibongkar. Bohong itu. Isu itu sudah ada sejak September atau Oktober 2025. 2025. Bahkan dia pernah tunjukkan ijazahnya itu di TV begini. Kenapa baru sekarang RJ-nya? Waktu itu dong RJ, kalau memang itu alasannya. Jadi ada dua, antara penyusup, ya kan? Baru seperti kata Dr. Zul lah, kawan saya juga itu Dr. Zul itu. Udah, misimu sudah berakhir, tarik. Diperintah dari atas kan gitu. Atau kedua yang motifnya ekonomi. Dia sering juga kan cerita ke kita. Duit saya sudah habis sekian ratus juta untuk jalan-jalan ke Ketoyan. Lah elah ke Ketoyan cuman di situ kok sampai 700 juta. Lain lah kalau ke Antartika kan. Ke Antartika boleh kita bilang 700 juta. Ini cuman ke Ketoyan loh. Oke. Bolak-balik paling 2 juta. Jadi yang paling mendekati motif ekonomi. Ekonomi kalau menurut saya. Oke. Itu menurut saya ya. Saya ke Mas Luk Susilo nih. Mas Luk, Ya. ada cerita apa sehari sebelum mengajukan RJ nih, Bang Rismon? Pada hari H lebih tepatnya. Oh, pada hari H. Pada hari H, hitungan jam, saya masih bertemu. Karena tadi kan Michael sudah mengungkapkan sedikit bahwa dia ada dituduh oleh Rismon, sehingga meskipun di lokasi yang sama, tapi sudah tidak berinteraksi dengan Michael. Di Karena ada Komisi tuduhan. Informasi Pusat. Iya. KIP, oke. KIP. Nah, ya saya juga menceritakan hari itu sebenarnya Bang Rismon masih ngapain sih? Jadi kenapa saya bisa ketemu dengan Bang Rismon di hari itu? Karena kan sebenarnya agenda yang publik tahu itu adalah pada hari itu adalah sidang putusan Bonatua vs Dikdasmen terkait dengan suketnya Gibran dan Kayak ini nih. apa tuh penilaian dari para orang-orang di Dikdasmen itu, sehingga barang-barang yang dikirimkan Gibran itu memenuhi syarat untuk disetarakan ijazahnya, kira-kira seperti itulah. Saya tambahin dikit ya. Jadi untuk mendapatkan penyetaran ijazah dari luar negeri, kita harus memberikan akte kelahiran dan macam-macam dokumen lainnya yang itu sangat strict itu. Kayak saya kemarin mau nyalek, saya harusnya menyetarakan ijazah S1 saya. Begitu saya ke Dikti, udah malas lah, nggak usah pakai ijazah SMA aja. SMA saya kan Indonesia. Nah, jadi dokumen itulah yang diminta Bonatua dan menang. Ini kita perjelas, menang. Yang punya Rismon gimana kabarnya, Bro? Jelaskan dulu. Kalau Bonatua itu sebenarnya dia minta hasil penilaiannya aja. Ya. Kalau Rismon justru yang minta semua dokumennya itu yang dikirimkan Gibran. Jadi hari itu memang sebelumnya kan tanggal 12 Januari itu kan rame-rame kan Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon juga ke Dikdasmen. Itu menyerahkan buku ini Gibran Endgame juga, menyerahkan surat fisiknya, mempertanyakan, meminta informasi lah, kalau bahasa undang-undang keterbukaan informasi publik dia meminta informasi ini apa sih yang dikirimkan Gibran begini secara fisik, meskipun sebelumnya dikirim secara email. Nah, setelah berapa hari tanya jawab, mendapat jawaban tidak puas begini begitu sesuai dengan peraturan, akhirnya sekitar tanggal 3 Maret Bang Rismon mengajukan gugatan ke KIP, mengajukan sengketa informasi ke KIP yang sidangnya itu berlangsung tanggal 11 Maret itu, sebelum Bonatua memenangkan. Nah, cuman memang waktu itu tidak diliput. Saya kan memang datangnya agak telat, tapi belakangan saya dapat informasi ada salah seorang orang dekat yang sampai sekarang ini masih bareng-bareng dengan Bang Rismon. Itu dia melarang media-media untuk meliput. Sehingga waktu itu orang taunya cuma sidangnya Bonatua aja, nggak tahu sidangnya Rismon. Dan saya juga sebenarnya dengan Bang Rismon tidak punya kontak langsungnya, tapi dengan istrinya kebanyakan berkomunikasi dengan WhatsApp istrinya. Kan saya menanyakan, Bang Rismon mau datang nggak besok ke tanggal 11 itu? Hari sebelumnya saya nanya, karena kan Bonatua ada putusan nih gitu. Itu mah datang bukan cuma buat itu. Bang Rismon mau datang, mau ada sidang. Oh ya udah, kebetulan ya udah saya ikut. Saya nonton sidangnya sedikit. Di sidang itu justru di majelis komisioner mempermasalahkan dua hal. Yang pertama adalah karena yang meminta informasi itu kan bertiga, RRT itu Roy Suryo, Rismon, Tifa. Tapi yang mengajukan sengketa ke KIP, yang meminta informasi ke Dikdasmen 3 orang, tapi yang mengajukan sengketa ke KIP 1 orang. Tapi untuk masalah yang itu clear karena sama-sama ada Rismonnya di situ. Jadi nggak masalah, majelis komisioner bilang oke, karena sama-sama Rismon. Yang satu lagi permasalahan waktu, karena berdasarkan undang-undang itu intinya kalau Bang Rismon itu kecepatan. Jadi justru kalau dibilang wah ini udah
beberapa bulan nggak tenang lah, ada penelitian baru segala macam, justru dia pengen cepet-cepet nih tahu informasi Gibran. Makanya majelis hakim bilang ini kemungkinan besar kecepatan. Cuma nanti bagaimana, apakah kita akan lanjutkan atau bagaimana nanti next sidang berikutnya. Udah sidangnya selesai, apa namanya ya di ruangan itu mungkin beres-beres segala macam, menunggu untuk sidang putusan Bonatua. Saya keluar bareng Bang Rismon, kita ke kantin makan gitu kan. Dia mengatakan bahwa ya dia dapat komisi dari penjualan bukunya yang saya sempat sebut di salah satu stasiun TV ya 1,2 juta, nggak terlalu banyak juga. Jadi ya kan ada itu apa di toko buku gitu kan, dia naruh di salah satu toko buku, oh ya ini penjualannya segini dapat 1,2. Dia bilang ya udah kamu makan apa, saya traktir gitu kan. Di situ ada saya, ada Bang Jahmada, ada 2 orang juga tim manajemen yang masih bersama sekarang sampai sekarang. Sebut aja namanya bro Ya pasangan suami istri Arif dengan Hani. Terus kemudian ya udahlah berlima kita waktu itu. Ya udah saya pesan makan apa segala macam. Ada media lain yang ngintilin pengen wawancara dengan Bang Rismon. Cuman memang Bang Rismon udah nggak mau lah gitu untuk ini. Nah dia nggak bilang dia nggak mau diwawancara. Dia bilang ya beberapa karena lagi lelah mental juga nih. Ya saya kan orang biasa berhadapan dengan menyiapkan hukum. mental untuk pergi ke Solo mungkin. Kena mental juga saya. Cuman saya lihatnya lelah bukan mau menyerah itu. Saya melihatnya lelah aja bukan mau menyerah. Kemudian apa namanya kan ya namanya media itu butuh berita kan, butuh kerja juga, butuh hasil juga. Ya tolong dong Bang gini dibawa-bawalan lah nama Andi Aswan itu. Ada kan Andi Aswan sempat mengatakan Bang Rismon mau RJ. Coba tanggepin dong Bang. Bang Rismon harus bilang, aduh Andi Aswan siapa sih gitu. Oh saya mah berhadapan sama Jokowi lah gitu. Jangan yang itu kan sama-sama rakyat biasa gitu kan. Yang inilah, yang Jokowinya gitu atau pengacaranya lah gitu. Ternyata benar berhadapan dengan Jokowi. Oh iya, besokan nih ya. Ini saya nggak tahu ini karena mereka aja yang ini, saya sudah di luar. Iya, karena udah dituduh, udah hubungannya udah nggak ini. Jadi udah nggak bagus hubungan saya. Meskipun ada di tempat yang sama, tapi karena saya masih ini ya. Ini, nah terus habis itu dia juga karena medianya kan juga nggak menyerah, masih begini-begini, keluarlah kata-kata Bang Rismon ya, saya ini siapa sih gitu kan, kalau saya meninggal juga negara juga masih baik-baik aja lah gitu, tapi kalau presiden yang meninggal, siapa yang akan menggantikan gitu kan. Ya kalau waktu itu kan sempat di stasiun TV itu saya cerita itu ditanya juga apa maksudnya, ya kan saya nggak tahu, yang ngomong kan Bang Rismon, tapi sih kalau ngeliat dari ceritanya sebenarnya karena ya saya ini orang biasa lah gitu, kalau mau wawancara ya orang-orang besar lah seperti yang presiden atau yang bisa menggantikan presiden kalau amit-amit terjadi apa-apa, kira-kira seperti itu. Mas Luk waktu itu belum curiga juga? Belum, karena masih menanggapi ketika saya bahas tentang buku, tentang ijazah Gibran itu masih menanggapi antusias lah gitu untuk kami sama-sama dibodohi Bang. Iya. Tapi ada hal-hal yang membuat Mas Luk kira-kira agak aneh nih Rismon akhir-akhir ini sebelum RJ. Oh iya, karena sepertinya memang sulit ditemui dan jarang tampil ya. Itu kan. Dan saya juga untuk coba dong pengen ketemu, pengen bahas gimana nih masalah buku dan lain-lain. Karena kan saya juga dapat bocoran juga bahwa Bang Rismon sebenarnya menyiapkan satu buku lagi. Berkaitan dengan gugatannya ke Dikdasmen itu. Gugatan kalau yang Pak Bonatua itu kan cuma minta penilaiannya aja nih. Dokumen yang dikirim Gibranin. Oh ya, akhirnya kan majelis itu mengabulkan bentuknya berupa checklist katanya. Oh ini apa checklist. Kalau Bang Rismon itu meminta seluruh dokumennya itu. Dan dia bilang sekarang lagi proses bikin bukunya. Dan kalau nanti setelah mudah-mudahan menang dari gugatan itu, dapat informasi yang betul-betul Gibran tuh ngirim apa, jadi betul-betul akurat datanya. Okay. Dia akan menuangkannya dalam buku yang disebut berjudulnya Gibran Game Over katanya. Judulnya seperti itu. Gibran Endgame Jilid 2. Game Over. Ternyata yang Game Over siapa? Siapa yang Game Over tadinya? Oke, dan selama Mas Luk mendampingi Bang Rismon memang banyak feeding data juga ya? Iya, bertukar pikiran karena saya masuk memang ada di tim manajemen buku, tapi bukan yang bagian reseller. Ya kan dimaklumi juga bakat orang kan beda-beda, minat orang beda-beda. Kalau saya lebih ke arah bertukar informasi, ini bagaimana sih tanggapan dari pihak sebelah gitu terhadap bukunya Bang Rismon? Oh tanggapannya ada yang kayak begini. Oh ya, saya objektif juga, ada sedikit part yang salah, tapi ada juga yang diakui betul. Oke. Gitu. Nah, kesimpulan hari ini soal buku ini dari Mas Luk sebagai orang yang mendampingi prosesnya Bang Rismon, buku ini. Oh ya, sebelumnya masih ada cerita juga di Dikdasmen itu, yang di sidang KIP itu. Jadi Bang Rismon dan Bang Jahmada itu sempat berdiskusi. Ini kayaknya majelis hakim nih mencari alasan supaya kita nih
ditahan dulu, di hold dulu, mau melihat bagaimana hasil sidang Bonatua. Sebenarnya saya agak bingung juga, majelis hakimnya kan sama ya. Iya. Jadi gimana? Tapi kata Bang Jagir kayaknya nih mereka mau lihat nih Bonatua nih gugatannya menang atau enggak, karena gugatan kita katanya mirip-mirip. Sepertinya kalau Pak Bonatua menang, kita juga menang. Maka dari itu, Bang Jahmadan juga mengirimkan pesan kepada saya, menyampaikan pesan kepada saya, minta tolong, kan kamu habis ini mau nonton nih. Mereka katanya mau Polda wajib lapor. Katanya waktu itu cuma wajib lapor. Saya masih mau lanjut nonton sidang Bonatua. Kamu kabarin ke saya hasilnya gimana. Dan pada saat itu ya saya nonton, saya kabarin, oh iya ini yang ini kabulkan, yang ini begini. Oh ada dissenting satu. Masih mengabarkan begitu. Masih dikabarin. Masih mengabarkan Benar, meskipun ya? dia nggak reply, tapi biru centang dua biru. Ternyata ke Poldanya bukan wajib lapor ya. Ya kita sama-sama kaget. Iya kan, bilangnya Ternyata begitu. mau RJ. Iya kaget saya loh. Kok gitu? Oke, Mas Luk. Jadi versinya Mas Luk buku ini masih oke? Iya betul. Secara Isi. berdasarkan fakta. Jadi orangnya boleh berbalik, tapi karyanya tetap benar. Kalau misalnya ada orang yang bertanya, loh kan katanya penyusup, bagaimana mungkin karyanya benar? Loh justru kan itu strategi intelijen kan jadinya. Supaya orang-orang tertarik, supaya mengakui bahwa oh ya Rismon itu betul-betul satu kelompok dengan kita, datanya benar. Ya. Seperti itu. Makanya kalau misalnya ada yang bertanya, kok penyusup tapi datanya benar? Kan justru untuk menarik perhatian supaya kita percaya gitu. Ini saya perdalam lagi Bang ya. Kontroversi pendidikan Gibran, ini data dari orang. Sistem pendidikan Singapura, 2 tahun Orchid Park Secondary School, ini menurut ada yang di Setnek, ada yang di mana, itu kan ada data-datanya Gibran di mana-mana. UTS InSearch, nah ini Gibran tak pernah lulus. Nah ini semua keterangan-keterangan dia kumpulkan, entah dari tempat-tempat yang resmi seperti Setnek, atau Pak Roy Suryo, atau konsultasi dengan kami. Jadi data di buku ini nggak ada yang salah. Ya kan? Bagaimana seperti dia bilang, ini data dikumpulkan dari tempat yang benar, wawancaranya dilakukan dengan benar, analisanya dilakukan dengan benar. Jadi pada beli. Walaupun Rismon sudah berbalik arah 180%, tidak mempengaruhi. Oh iya, kami yang bukan masih lah ya, tetaplah kalau masih seakan-akan bakal ini kan. Kita tetap berpegang bahwa ini benar. Soal penulisnya udah nggak beres, yaitu penulisnya nggak beres. Bukunya tetap beres. Untuk sampai pada kesimpulan dia menyatakan ijazahnya asli, itu kan dia dalam hitungan bulan kan, di akhirnya. Oh, gini Bang, ini kita harus luruskan juga. Kalau seandainya Rismon mengatakan dia pernah meneliti, katakan tiba-tiba ada translasi, rotasi, dan lain-lain itu, saya mau tanya, menelitinya kapan? Saya sering bilang di mana-mana, kami, bukan saya berdua aja, artinya bersepuluh kami ini, Tim manajemen ini, tidak pernah ada satupun yang meninggalkan sisinya Rismon. Mungkin kalau nggak saya, pasti ada dia. Kalau nggak ada dia, ada Hana, ada siapa. Karena kami itu selalu intens. Bukan dibilang saya tiap hari berbarengan sama Rismon, nggak juga. Kapan saya kerjanya, kan gitu. Tapi kami selalu ada. Salah satu dari kami pasti ada di sebelahnya Rismon. Dan kami tidak pernah satu kali pun melihat ada penelitian yang dia lakukan. Atau mungkin meneliti dalam senyap. Meneliti dalam tidur mungkin ya. Lagi tidur dia meneliti gitu. Tapi yang jelas translasi dan rotasi itu nggak ada. Saya juga sudah verifikasi ke Pak Roy, apa itu artinya. Translasi itu cuman misalkan bentuknya seperti ini, dibetulin, jadi lurus. Rotasi itu ya kalau begini jadi begini. Oke. Apa ijazahnya diginiin? Ijazahnya Jokowi? Kan tidak. Rotasi apa yang dia maksud? Oke. Apa kita ini kurang pendidikan apa gimana? Dan sekarang tim manajemen udah bubar ya, Bro Michael ya? Sudah bubar. Mungkin menurut versi dia ada yang nggak bubar kali. Ya. Tapi menurut versi kami semua sudah bubar. Gimana ceritanya satu persatu disingkirkan tim manajemen ini? Ya memang semuanya disingkirkan dengan alasan yang agak bodoh menurut saya. Waktu awal, ketuanya itu Pak Agus Yunanto. Nah, dari awal itu, ini saya cerita masih awal-awal Januari. Memang Rismon ada keinginan untuk mengirimkan buku ini ke Solo, ke rumah Pak Joko Widodo. Waktu itu Pak Agus mengatakan, ya udah, saya ke Solo nggak apa-apa sebagai ketua. Saya tanggung jawab saya ke Solo, kata dia. Tetapi, tolong bereskan dulu. Bang Rismon dulu bersurat ke Jokowi, supaya saya tinggal ke Solo.
Lalu itu tidak terjadi karena ada sebuah keributan internal. Akhirnya mengundurkan diri beliau, Pak Agus ini, Ketua. Pak Ketua ini. Tidak lama sesudahnya saya yang ditunjuk jadi ketua, koordinator. Nah, pada saat itu, ini nih yang viral. Memang saya yang viralkan, saya sengaja viralkan itu. Kenapa rupanya? Kalau Bang Rismon tidak setuju, tidak suka, ya udah sini. Ngomong sama saya, apa yang Anda tidak suka dari ini? Soalnya ini kenyataan. Dia masih ingin menyampaikan buku ini ke Pak Joko Widodo. Padahal judulnya Gibran Endgame. Ya kan? Kenapa nggak ke Gibran? Itu juga saya bingung. Tapi dia pengennya ke Jokowi ke Solo. Why? I don't know. Lalu saya disuruh membuat sebuah surat. Saya bacakan, perlu nggak nih? Iya, Oke. singkat saja. Kami selaku perwakilan tim manajemen buku Gibran Endgame, karya Rismon H. Sianipar, dengan ini mengajukan permohonan silaturahmi ke kediaman Bapak Joko Widodo, yang akan dihadiri 2 orang saja dari tim kami, yaitu yang bertanda tangan di bawah ini. Adapun silaturahmi bertujuan mendiskusikan polemik yang berkepanjangan dan menyita perhatian publik sekian lama, serta meluruskan hal-hal yang ada di dalam buku ini langsung ke sumbernya, yaitu Bapak Joko Widodo. Sebenarnya waktu itu saya agak sengaja bikin ini agak salah surat ini. Yang mau dikirimkan Gibran Endgame, kok sumbernya Joko Widodo? Jadi saya memang pengen dia mengkoreksi. Kau maunya apa sih Rismon? Gitu kira-kira. Agar tidak menjadi isu yang liar di publik, kami mohon tidak ada pembicaraan terkait proses hukum. Ini juga saya agak menjebak Rismon. Kalau Anda mau menjebak saya untuk RJ, saya tidak mau jadi tumbal, jadi kambing hitam, kira-kira gitu. Serta apabila ada agenda menemui wartawan atau pers, baiknya kita lakukan bersama agar tidak ada perbedaan statement antara pihak yang bertemu. Kalau ini, saya berkaca pada Egy Sujana. Dan saya sendiri. Egy Sujana itu kenapa? Egy Sujana itu dia katanya diam-diam. Tapi ternyata ada wartawan di ujung sono yang sudah siap-siap ngejepret momen di mana ada Egy Sujana datang ke rumah Jokowi. Saya pun pernah jadi korban itu. Apa korban apa? Waktu saya diperiksa di Polda Metro Jaya, saya nggak tahu tiba-tiba kok wartawan tahu saya lewat sini. Berarti kan ada yang memberitahu, entah siapa, kan gitu. Nah, saya tidak mau itu terjadi dalam surat yang sensitif ini. Semoga Bapak berkenan menerima silaturahmi kami, hormat kami, Michael Sinaga, koordinator saya, Arif Iksan, sekretaris. Inilah yang sekarang masih bareng. Nah, Satu-satunya manajemen atau nggak tahu sebutannya apa yang masih bareng. Perlukah gua lempar ke Pak Roy atau ke grup manajemen? Gak usah, itu saja di print lalu tanda tangani. Antara kita bertiga dengan Arif saja, lah langsung setuju. Iya, oke, suratnya sudah cukup itu kata Rismon. Cukup, Jokowi gak suka surat panjang-panjang, dia gak suka baca. Nah ini, clear ini. Berarti kan Rismon menyuruh saya mengirimkan surat ini. Dia sudah setuju sebagai penulis. Ini bukan inisiatif saya disuruh bikin surat. Kenapa saya ke Solo dan apa tujuannya ke Solo? Begini, kalau ini lisan, nggak ada bukti tertulisnya. Jadi saya kasih nih suratnya, suratnya dan bukunya. Katakanlah abang Pak Jokowi. Saya disuruh duduk aja, dengerin apa yang mau disampaikan Pak Jokowi ke saya gitu, untuk disampaikan ke Rismon. Berarti ini saya nggak tahu tujuannya pertemuan itu. Apakah mencari tahu bagaimana reaksi Jokowi tentang buku ini? Apakah mencari sebuah informasi lain? Kalau misalnya nih, kita berandai-andai, seandainya Rismon nyuruh saya, tolong dong minta lihat fotokopi ijazah. Misalnya, saya akan lakukan itu, nggak apa-apa. Tapi kan bukan itu. Rismon mengharapkan Pak Jokowi mengatakan sesuatu ke saya untuk disampaikan lagi ke Rismon. Sesuatu ini apa? Kita nggak tahu. Peluang. Ya itu dia. Saya nggak tahu apa. Tapi kan ternyata setelah Agus Yunanto menolak, setelah Michael Sinaga menolak, dia dapatlah Jahmada Girsang yang mau melakukan itu. Dan akhirnya jadi. Gitu loh. Kesimpulan saya jadinya begitu. Ya kan? Akhirnya dengan perantaraan Jahmada Girsang, terjadilah ke rumah Jokowi, mengantarkan ulos katanya, dan arsik. Terus ke tempat Gibran besoknya dan mendapatkan parsel. Yang saya bingung gini, Bang.
Oke lah, yang satu sudah mantan. Bisa ditemui kapan saja. Tiap hari ada orang ngantri di rumahnya ratusan ribuan, entah berapa. Tapi seorang wapres aktif, masa sih nggak punya agenda apa-apa? Di istana lagi. Di istana wapres. Apakah istana wapres itu untuk dipakai keperluan pribadi? Jangan-jangan tiap hari reuni SMA-nya di situ juga. Kalau ada SMA-nya ya nggak? Atau reuni Karang Taruna. Jangan-jangan dibuat di situ juga. Dan jangan-jangan dia nggak punya kegiatan. Yuk, Mon, besok datang ke sini ya, Mon. Langsung bisa, gitu loh. Itu kan kita jadi pertanyaan semua. Atau jangan-jangan ini sudah direncanakan dari berbulan-bulan lalu, bukan penelitiannya ya. Dia merencanakan ini barang. Untuk melakukan yang dia lakukan kemarin, sudah direncanakan berbulan-bulan lalu, sehingga yang KIP tadi itu juga nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya kenapa? Itu menurut saya, nggak mungkin dong RJ ini, misalkan tanggal 11 Maret tadi ya? Iya, 11 Maret kan 11 yang Maret. ramai di media. Nah, 11 Maret itu dia ke Polda Metro Jaya, tidak mungkin langsung eksekusi hari itu juga. Kan sudah dimohonkan sebelumnya. Berapa lama memohon itu sebelumnya? Nah ini yang nggak pernah dijelaskan. Bahkan setelah RJ, pengacaranya pun langsung bikin press release, kami tidak mau diundang media. Itu apa? Saya lebih respect ya ke Damai Hari Lubis. Itu tulang saya luar biasa itu. Setelah dia RJ SP3, dia dapat SP3 lagi, Rismon kagak dapat. Ya kan? Setelah dia RJ dapat SP3, dia hadapi semua media. Siapa media yang mau menanyakan saya datang. Itu namanya gentleman, itu namanya pemberani, itu baru orang Batak yang benar. Yang ini, yang dua ini, aduh, malu saya. Malu saya betul. Kalau memang tadi Bro Michael bilang ini sudah direncanakan lama, mengapa Bro Michael tidak menyadari jauh-jauh hari? Makanya kita dibodohi, Bang. Iya, itu dia. Bukan rakyat saja yang dibodohi. Kami dibodohi, pembeli pun dibodohi. Karena menurut kronologi waktu tadi, berarti saat kami lagi jualan, katakan Anda pembeli, Anda lagi membeli, saya lagi menjual, dia sudah merencanakan ini. Apakah Anda harus menyesal beli buku ini? Enggak juga. Karena isinya benar. Sekali lagi saya tekankan, isinya benar. Jadi penjualan kami dan pembelian Anda itu tidak sia-sia. Yang sia-sia apa? Rismonnya sendiri yang sia-sia. Oke. Dan sudah waktunya kita lupakan. Ini terakhir sih. Sejauh mana peran lawyer dalam proses ini? Nggak ada. Nggak pernah kelihatan. Jahmada Girsang atau siapapun itu tidak pernah kelihatan dalam proses pembuatan buku ini. Enggak, maksudnya dalam proses ke Solo ini. Oh, kalau dalam proses ke Solo, ya itu seperti yang saya bilang tadi. Kami semua tidak ada yang mau, karena kami kan punya, apa ya saya bilang ya, kami memang sudah punya image gitu ya. Bukan, Ada barrier lah ya. jadi image kami itu jangan karena dia punya tujuan yang baik, malah image kami yang rusak gitu loh. Selama tujuannya baik. Kalau memang tujuannya RJ, saya sih nggak mau. Nggak bakalan mau saya disuruh ke sono. Tapi kalau lawyer, dia kan punya alasan ya untuk membebaskan klien. Demi kepentingan klien. Ya menurut saya nggak bisa cuci tangan juga. Berarti Anda yang mempengaruhi klien Anda untuk melakukan itu. Dan bahkan yang terbaru, ada berita dari Andi Aswan bilang bahwa lawyernya itu, Jahmada itu pengen ketemu Andi Aswan juga. Karena kan Andi Aswan juga melaporkan Bang Rismon kan, yang dia merasa dituduh katanya TPPU. Berarti perantaranya siapa menurut Bro Michael dan Mas Luk? Rismon ke Solo ini? Ya kan jelas-jelas berduaan. Iya. Jahmada Girsang. Enggak. Yang menemani di hari Bukan. terakhir itu juga. Perantara di jalur Solo? Sejauh yang saya tahu, Jahmada Girsang itu langsung menemui Direskrimum Iman Imanuddin di Polda Metro. Jadi sepanjang yang saya tahu nggak ada perantaranya. Jadi emang dia yang memohon aja gitu. Dan menurut saya sih, ini saya mengkritik kinerja lawyernya ya. Menurut saya itu cara paling konyol, ya kan? Berarti dia mengakui bahwa yang dia lakukan selama ini salah, ya kan? Misalnya Anda menuduh saya mencuri atau penganiayaan. Saya memohon ke Anda, berarti kan saya yang salah. Emang salah saya. Padahal ini nggak ada yang salah sebenarnya.
Cuma demi ekonomi atau demi apa yang tadi penyusup segala macam, dia rela terlihat salah dan menghancurkan karir dia seumur hidup, menurut saya. Motif ekonomi angkanya gede, bro. Ya, tidak mungkin kecil lah. Kemarin kan ada yang cerita ratusan M, itu juga cerita-cerita doang ya. Karena kita kan nggak pernah lihat, nggak boleh kita menuduh. Tetapi nggak mungkin lah. Yang dia rugi aja udah 700 juta, Bang. Jadi minimal balik modal lah itu dulu. Minimal itu aja dulu, gitu kan. Oke. Dan nggak mungkin mau balik modal doang. Oke. Pasti harus lebih. Nah, ini kita nyambung juga nih, Bro Michael, dan juga nanti Mas Luk bisa menambahkan soal modal ini kan. Udah rame di media nih. Ya. Soal Rismon yang menuding juga ada backup modal atau ada donatur ya. 50 miliar katanya. Iya, tolong dijelaskan nih Bro Michael. Oke. Soal itu gini, Bang. Saya tidak pernah melihat video apapun, pernyataan apapun di mana Rismon mengatakan sendiri dari mulutnya sendiri kata 50 miliar pendanaan itu. Untuk kasus ijazah ini? Untuk kasus ijazah. Nah, itu satu. Kedua, lebih nggak masuk akal lagi. Ini banyak saksinya loh. Dia mengatakan uangnya sendiri keluar 700 juta untuk keliling-keliling kemana-mana. Loh, 50 miliar itu minta aja kalau emang ada. Ya kan? Dan nggak mungkin dia sendiri selama ini menyimpan sesuatu yang sebegitu fenomenalnya, bahwa ada seseorang di balik kasus ijazah ini, dia simpan sendiri, baru dia bongkar setelah RJ. Ya kan? Ini cerita yang nggak masuk akal menurut saya. Dan kalau mau dilihat gini, Bang, sebagai contoh ya, misalnya kita ke Polda gitu, adalah banyak orang yang ikut dengan kita. Itu semua pakai ongkos sendiri. Bahkan mayoritas dari mereka naik busway, naik kereta, KRL. Loh, kalau ada 50 miliar, mana bisnya? Ya kan? Ini atau ada seragamnya, atau mana seragamnya? Kayak misalnya yang itu reuni ada seragam. Gitu. Ada orang Solo yang mengatakan ke saya, di dekat rumah Pak Jokowi, nggak jauh berapa blok dari situlah, selalu ada bis parkir. Nah, kalau itu boleh saya curigai. Ini bis siapa yang bayar? Orangnya turun dari sini mau kemana? Benarkah ke rumah Pak Jokowi? Saya nggak tahu. Silakan orang-orang Solo investigasi sendiri. Nggak mungkin saya harus tinggal di Solo berbulan-bulan untuk itu aja kan. Nah, tapi kalau soal Rismon, saya tahu mobil dia itu mobil tua. Memang ini ya agak tinggi ya kalau barunya harganya. Dan platnya plat Solo, plat AD. Nah, saya nggak tahu itu milik siapa, gitu loh. Tapi dia selalu memakai mobil itu aja. Pak Roy pakai mobil itu aja. Saya pakai mobil itu aja. Dan kawan-kawan yang lain ini, ginilah gampangnya. Kalau saya dapat 50 miliar, masa sih nggak ada nafsu sedikit mobil baru gitu loh. Jadi untuk logistik aktivitas sehari-hari perjuangan? Saya iya semuanya. Sendiri. Saya pun pakai uang sendiri. Kenapa? Motivasi saya satu. Tidak boleh ada orang yang membuka kebenaran dan dikriminalisasi. Itu yang saya dapatkan dari Jokowi. Tanggal 30 April, dia melaporkan 12 orang, salah satunya saya, hanya karena saya bikin podcast bersama dengan Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Itu kacau menurut saya. Demokrasi ini bisa mati, bisa habis Indonesia ini kalau kita biarkan. Maka saya keluarkan uang saya sendiri. Dana pribadi? Dana saya pribadi. Kalau mau, audit aja nih rekening saya. Mas Luk juga? Iya, untuk aktivitas sehari-hari? Dana pribadi. Untuk perjuangan buku ini? Naik busway, kemana-mana nggak ada naik bis atau naik. Nggak ada donatur? Untuk bareng-bareng gitu nggak ada. Nggak ada donatur? Rombongan ya. Paling yang itu, saya ditraktir makan sama Rismon 20.000 cuma hari terakhir. Itu maksudnya. Bro. Itu maksudnya. Waduh. Apa didanai seperti itu maksudnya? Jadi apa yang Mas Luk cari terlibat dalam pembuatan buku ini? Karena bahwa saya nggak menyangka ya kalau nggak ada kasus ini, saya nggak menyangka bahwa negara kita begitu kacau dalam urusan data. Karena melalui buku ini dan soal ijazah Gibran ini, saya jadi mendapatkan fakta ya. Saya berani mengatakan ini fakta bahwa negara tidak tahu
pendidikan Gibran itu seperti apa, padahal dia seorang wapres, seorang anak presiden. Dan itu sebenarnya tertuang di bab 1 buku ini. Jadi ini masih ada dugaannya sedikit, mungkin saya 5 menit bahas tentang kenapa, tentang terkait dengan mungkin bahwa ada dugaan Rismon itu penyusup. Jadi begini, karena waktu bulan Desember kan saya sempat bikin konten sama Bang Rismon. Kalau saya itu untuk pendidikan Gibran, saya nggak mengakui saya ahli-ahli di bidang apa gitu. Saya cuma mendengar dan mencatat dari penjelasan pendukung-pendukungnya itu Gibran tuh ngambil program apa seperti apa. Ya. Dan Bang Rismon sempat menyarankan pada saya, udah kamu tulis buku aja. Dan saya memang menulis buku dan nggak bikin analisis yang macam-macam. Intinya buku itu deskripsi penceritakan Gibran itu disebut mengambil program apa sama siapa, karena itu pada beda-beda. Dan itu tertuang di bab 1 buku ini. Makanya saya duga mungkin kenapa Bang Rismon tidak menuduh saya yang macam-macam dan memutuskan hubungan seperti tim manajemen yang lain sampai hari terakhir itu, mungkin dia juga pengen tahu saya progres bukunya seperti apa, ini bisa mengancam atau gimana. Padahal saya nggak bilang, oh ini ijazahnya begini, kurikulum tuh mesti begini seperti yang di buku ini, yang pengetahuan dari Bang Rismon segala macam. Saya cuma yang ini kata si A, Gibran tuh ngambil program B, kata si ini Gibran ngambil program ini. Bahkan tahun lalu ya, ini tenang aja nggak ada merek yang dicopot. Tahun lalu Gibran tuh disebut-sebut ngambil program foundation. Tapi tahun ini narasi tersebut dibuang dan berganti menjadi diploma katanya. Jadi kurang lebih buku saya menggambarkan seperti itu. Tadi foundation. Tuh bener tuh MDIS terima foundation. Itu foundation. Ini foundation, nggak ada merek ya, bukan promo ya, ini nggak ada foundation. Tapi tahun ini dibuang, gantilah diploma. Kira-kira buku saya intinya seperti itu, cuma menceritakan ini sini ngomong apa, sini ngomong apa begitu. Jadi mungkin saya duga kenapa Bang Rismon tidak memutuskan hubungan dengan saya gitu sebelum yang lain-lain. Mungkin dia pengen tahu juga nih apa sih ininya gitu. Dan terkait kehadiran saya di sini juga, salah satu tujuannya menurut saya adalah tanggung jawab moral juga, untuk saya minta waktu sekitar 5-10 menit saja menjelaskan kenapa buku ini tuh masih benar gitu kan. Jadi kan meskipun saya bukan yang bagian reseller, tapi saya bagian yang mencari data, melihat perkembangan di media sosial, karena kan saya bukan intelijen yang di dalam gimana, tapi mencari dari media penyusup sosial. ya? Iya, bukan gitu. Kenapa buku ini kita bisa ini kan benar. Nah, seperti yang saya tadi sempat ceritakan sedikit, kalau yang di buku ini ada salah sedikit, itu Bang Rismon salah menuliskan syarat masuk salah satu program yang ada di UTS InSearch, yaitu diploma. Jadi ada karena diplomanya ada banyak, mungkin ya tertukar, di situ memang dia salah menulis syarat masuk. Tapi kalau yang tadi itu salah, yang masalah foundation, itu salah menuduh kepada Gibrannya langsung. Jadi Gibran dianggap mengambil foundation, padahal ternyata berubah jadi Gibran mengambil diploma. Tapi kalau kesalahan minor yang ada di buku ini, syarat masuk diploma tuh apa sih? Itu yang ada salah typo sedikit. Seperti itu. Jadi bukan ke Gibrannya yang salahnya. Jadi jangan-jangan saya duga juga mungkin kesalahan-kesalahan kecil itu nanti akan dibesar-besarkan, sehingga ketika Bang Rismon berbalik badan, berarti bukunya pasti salah seperti itu. Dan contoh riset yang saya lakukan juga ada rekamannya, karena ini juga bukan seperti sebelah yang katanya ada rekaman, tapi tidak ada buktinya gitu. Ini ada, dan ini juga bukan bukan rekaman yang diam-diam taruh di mana ada alat sadap, enggak. Ini justru dari konten mereka sendiri. Jadi masing-masing 1 menit saja. Yang pertama adalah ketika seorang pakar pendidikan yang diwawancara oleh Bang Bill, yang Bang Bill itu yang melaporkan Rismon, yang mengatakan bahwa di surat keterangan Gibran itu ada yang salah. Apa yang salah? Mari kita dengarkan. Memang ada kesalahan, tapi itu kan ya kesalahan yang membuat surat, karena kita mungkin belum punya template-nya ya. Dan ya kesalahan tidak menanyakan ke pihak yang ngerti gitu loh. Nah, ini kan surat keterangannya disebut Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS InSearch Sydney. Ya memang salah. Seharusnya ya memang salah. Kan nggak disebut grade 12 di UTS InSearch. Jadi memang frasa grade 12 ini memang salah. UTS InSearch tidak ada pendidikan grade 12. Jadi tapi kan ini sekali lagi masalah yang ngetik ya, nggak nanya dulu gitu kan. Betul. Harusnya ya tinggal dikoreksi human error untuk kedepannya. Jadi itu juga bahwa grade 12 itu memang itu dia pertanyaannya. Makanya saya tadi bilang kan, negara bilang
Gibran melalui surat keterangan itu kan dari Dasmen ya, lembaga negara. Gibran telah menyelesaikan grade 12 di UTS Insert. Tapi ternyata pakar pendidikan yang dipercaya oleh kubu sebelah, bahkan dia juga telah merilis buku Gibran, Let the Game Begin. Dia juga mengatakan ya memang itu salah karena nggak ada program grade 12 itu. Mas Luk, sejauh mana isi buku ini bisa menjadi celah yang akan menjadi serangan balik Rismon terhadap karyanya sendiri? Ya paling cuman itu aja, salah naruh syarat masuk. Bukan salah ke Gibrannya seperti yang nggak ada yang lain. Gibran foundation, terus Gibran diploma. Secara substansi tidak ada. Secara substansi. Karena intinya buku ini bahwa dari berbagai program yang ada di UTS Insert, makanya kan di sini ada bab yang isinya 3 skenario kan. Karena itu skenario programnya apa sih? Karena itu dia tidak ada yang tahu Gibran itu sebenarnya ngambil program apa. Tapi Bang Rismon melakukan riset bahwa program apapun yang diambil itu tidak ada yang setara dengan kelas 12 SMA atau program sekolah menengah. Ya. Bro Michael, kalau dari Bro Michael, apa yang akan disiapkan jika nanti Rismon akan melakukan serangan balik? Serangan balik dalam bentuk apa nih? Ke saya pribadi? Iya, apapun lah terkait dengan buku. Oke. Kan bagian dari manajemen buku kan? Dan terlibat juga dalam proses itu. Sebenarnya Bang Rismon ini harus berterima kasih kepada saya. Karena saya sudah menghalau serangan balik ke Bang Rismon yang dilakukan oleh ribuan orang yang telah membeli buku ini. Dan kami, manajemen, telah membalas mereka dengan baik. Yaitu saya bilang, seperti tadi yang saya bilang ke Abang, buku ini tidak salah. Buku ini isinya benar. Buku ini isinya mendidik Anda. Buku ini informasi akurat dan benar. Tidak ada ruginya Anda membeli buku ini. Meskipun penulisnya berotasi, siapapun, rotasi otak. Si dodol sana pun penulisnya, tidak rugi Anda membeli buku ini. Karena benar isi. Sehingga mereka tidak jadi meminta uang kembali yang mungkin berapa ya? Kalau 5.000 pembeli, katakan ya 500 juta. Iya. Kalau Bang Rismon nanti bikin buku baru. Duit siapa itu? Rismon mau bayar 500 juta itu. Bro Michael, kalau Bang Rismon nanti akan membuat buku baru untuk menandingi buku ini? Ya, siap-siap saja jadi kertas pembungkus pisang goreng. Karena nggak ada lagi yang mau beli. Nggak, secara substansi. Ini kan soal kebenaran. Iya, sekarang gini Bang. Satu, siapa yang mau beli? Itu tadi ya. Kedua, substansi apa yang mau dilawan dari ini? Syarat masuk. Dia lampirkan kok dari UTS-nya langsung. Keterangan Eko Susanto. Ini banyak yang mendengar bersama-sama. Nih. Apa yang mau dia bantah dari buku ini? Nggak ada. Maka selama ini yang dia bilang mau dibantah-bantah itu Jokowi White Paper, bukan ini Bang. Jadi kita jangan salah, ini banyak narasi-narasi sesat di publik bahwa dia mau membantah ini. Tidak, ini nggak bisa dibantah. Yang bisa dibantah itu Jokowi White Paper. Kenapa? Jokowi White Paper itu isinya coding. Bagiannya Rismon ya. Coding itu seperti kita tahu, pembuatan program untuk membuat sebuah aplikasi. Katakanlah F ini, forum ini font apa. Nah, itulah salah satu program yang dibuat Rismon di buku itu. Yang sebenarnya saya juga baca sekilas. Orang kagak ngerti, harus orang programming yang baca itu, baru ngerti. Tapi berat. Pernah saya kasih itu ke orang-orang programming, benar ini bro. Ke yang jurusan IT ya, saya kan bukan. Nah, kalau itu mau dia bantah, silakan. Banyak kok yang akan membantah itu balik. Contohnya Pak Roy Suryo yang dia bilang tidak mampu, saya yakin mampu. Itu pelajaran coding seperti itu kan ya paling di kuliah tingkat 2, tingkat 3. Oke. Bukan Bro advance. Michael dan Mas Luk intinya menganggap buku ini masih mengandung kebenaran. Benar. Oke, masih running terus, tidak akan ditarik ya? Kalau punya hak juga kalau ya. ditarik itu terserah Rismon. Ya kan? Ditarik itu terserah Rismon. Tetapi ini sudah jadi pengetahuan publik. Ya. Mau ditarik seperti apapun, PDF-nya sudah beredar kemana-mana. Dan saya jamin, sudah jutaan orang yang membaca ini. Apalagi setelah dia RJ, makin jelas nih, oh ternyata salah satu syarat RJ-nya menarik buku ini. Ada apa sih? Nah, Ada apa sih di jadi buku ini? penasaran justru orang-orang. Sampai jadi syarat, gitu loh. Berarti buku ini kan penting sekali sampai dijadikan syarat oleh Jokowi. Oke, ini untuk penutup nih, biar saya kasih penutup yang gila. Sebenarnya keterangan yang diberikan Rismon di depan rumah Jokowi dan di depan kantor Wapres yang ditutup jebrak gitu, itulah syarat-syarat RJ.
Apa? Satu, Pak Roy menyerahlah katanya. Benar gak? Dia bilang begitu. Pak Roy sudahlah. Apalagi sih yang mau kau pertahankan? Inilah kepada kebenaran. Berarti syarat RJ-nya salah satu mengajak Pak Roy. Satu. Kedua, saya menarik buku Gibran Endgame dan Jokowi White Paper dari peredaran. Berarti itu syaratnya juga RJ. Ketiga, menyebut saya nanti buka, tapi nanti entah kapan. Kan bisa dibuka detik itu juga. Siapa pendana, siapa bohir, siapa tokoh besar politik di balik ini. Syarat RJ-nya itu. Maka sampai sekarang SP3-nya nggak keluar. Karena syaratnya belum terpenuhi. Syaratnya belum terpenuhi. Dan dari 3 syarat ini, kalau soal bohir dan pendana dan apa, bisa lah dia karang-karang, ada sebuah rekening bernama Rismon Syanipar, ditransferlah 50 miliar dari orang tak dikenal, dimundurkanlah waktunya kan. Bisa memalsukan itu gampang, saya juga bisa palsukan itu. Oke. Satu, kalau soal menarik buku, sudah dia lakukan. Tapi yang paling sulit dia lakukan, dan tak akan mungkin Anda lakukan, Rismon, karena kami udah nggak percaya dengan dia. Ya kan? Apalagi mengajak Pak Roy Suryo untuk ikutan RJ. Ikutan minta maaf ke Jokowi. Mustahil, Mon. Jadi sudahlah. Menyerah saja kau. Ya kan? Kau, si Rismon yang menyerah. Kau menyerah aja, udah nggak mungkin kau dapat SP3 itu. Oke. Kalau syaratnya seperti itu. Terima kasih Bro Michael. Ya. Mas Satu Luk, menit. Kalau Iya. tadi di video itu kan sempat ditanyakan, ada suara Bang Bill nanya ke Ina, oh kalau itu salah yang benernya kayak apa? Nah dia tidak bisa jawab, tapi karena di video itu kalau ditonton full, jadi saya fair juga full, yaitu dia bilang bahwa kemungkinan Gibran itu cuma satu. Kemungkinannya dia ngambil program di UTS Insers, Diploma of Business Extended, 4 semester atau 5 semester. Jadi kalau ada jargon sudah tapi belum, ini kemungkinan 1 tapi 2. Seperti itu. oke. Terima kasih. Gila. Bang Rismon dibutuhkan di sebelah sana karena yang ini sepertinya Oh, direkrut lah ya. dibutuhkan. direkrut. Kalau ini kita butuh yang begini pembelaannya seperti itu. Oke. Jadi Bang Rismon baik-baik ya di sana, udah gitu aja. Oke, terima kasih Mas Luk, Bro Michael. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama, nggak tahu sekarang udah nggak tim manajemen lagi ya, ex ya, Ex-manajemen. ex tim manajemen dari buku Udah cerai. Gibran Endgame ya. Oke, udah pisah. Ada Michael Sinaga dan juga Mas Luk Susilo terkait dengan buku Gibran Endgame. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bro thank you, Michael, Bang. terima kasih. Mas Luk, matur suwun, terima kasih.